Parah sih, ikut kesel juga ya pas dijatuhi hukuman cuma 12 tahun. Sedangkan anak itu nanti pasti masih trauma. Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Keminida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kamu nih yang punya problem, keep fighting, don't give up. Now for this time, aku akan mengabarkan berita-berita terupdate seputar dunia perkepopan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So, supaya kalian gak ketinggalan tentang update berita terbaru dari dunia perkepopan, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, like dan komen video ini, serta jangan lupa juga buat share kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Kamsahamnida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke Cingudul, untuk berita pertama kita mulai dulu dari G-Pran. Nah, G-Pran ini baru-baru ini itu trending di One. Apa sih yang ngebuat G-Pran jadi trending? Hal itu dikarenakan banyak netizen di sini mencurigai bahwa adanya manipulasi pada G-Pran di acara penghargaan Seoul Music Award. Nah, kecurigaan itu sebelumnya sempat muncul pada acara tahun lalu. Namun kali ini penggemar juga mencurigai hal yang sama terjadi pada idol mereka. Nah, OP di sini mengunggah beberapa bukti di mana membuat kecurigaan mereka terhadap manipulasi itu muncul. Pada tahun lalu, G-Pran itu mendapatkan skor peringkat kedua setelah BTS. Namun mereka tidak mendapatkan penghargaan Bonsang dan hanya mendapatkan penghargaan performance. Sementara tahun ini netizen mencurigai adanya kecurangan dengan memanipulasi retweet penggemar sehingga diduga mencegah G-Pran untuk menang. Melihat hal ini, penggemar pun ramai-ramai menaikkan tagar agar pihak Seoul Music Award memberikan penjelasan. Dan berikut adalah beberapa komentar dari netizen. Tapi kenapa mereka melakukan ini pada G-Pran? Kurasa memang mereka keterlaluan tak memberi Bonsang tahun lalu. Hentikan saja Seoul Music Award ini. Mereka melakukan apapun untuk tidak memberikan penghargaan pada G-Pran. Kurasa mereka membenci G-Pran. Tahun lalu G-Pran dan Seventeen. Tahun ini G-Pran dan juga NU'EST. Ini pertama kalinya aku melihat Body marah. Mereka sudah menahan amarah mereka dengan baik selama ini. Oke. Kalau kalian sendiri ini sebagai Body melihat hal ini gitu, bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian merasa bahwa G-Pran ini memang telah dicurangi oleh pihak Seoul Music Award? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua nih, yaitu tentang salah satu penggemar Indonesia yang dinotis oleh Kai setelah mengikuti challenge kok gitu lagi ya? Sorry. Aduh, aku lupa nadanya. Oke, pokoknya itu deh, langsung aja kita bahas ya. Kreativitas penggemar dalam melakukan challenge lagu EXO kembali mendapatkan perhatian langsung dari anggotanya. Seperti yang diketahui, Kai secara resmi debut solo dengan merilis mini album dan title track yang berjudul Belum lama ini, Kai memulai challenge di TikTok dengan menggunakan koreografi bagian chorus lagunya tersebut. Pada challenge-nya, Kai bergoyang mengikuti lagu dengan menaruh botol air mineral di atas kepala sambil mencoba menyeimbangkannya. Seperti yang sudah-sudah, penggemar pun tak ingin mainstream ketika mengikuti challenge itu. Salah satu akun fanbase asal Indonesia yakni Sarang Haja EXO memposting kompilasi penggemar yang melakukan challenge dari Kai. Ada yang memakai panci, tabung gas, galon, hingga lemari. Kai pun merasa terhibur dan merepost melalui Instagram story-nya dengan menulis, "Kalian harusnya tidak memegangnya kan?" Oke. Itu kata Kai bilang tadi jangan pegang, katanya harus dibiarin gitu ya. Gila aja gitu ya, bawa panci, lemari, semuanya taruh kepala, nggak dipegang, yakin nggak jatuh. Oke, di challenge lagi tuh, ditantang lagi sama Kai, jangan pegang katanya. Berani nggak? Tunjukin sama Kai. Bisa, angkat lemari mungkin taruh di kepala, terus jangan pegang, bisa nggak? Oke, itu kayaknya sulit banget ya untuk dilakukan ya. Tapi siapa tahu nih ada dari kalian yang bisa ya, ntar di notice lagi sama Kai ya. Wah, itu kayak sebuah kebanggaan sih ya. Karena kita udah mengerahkan segalanya gitu ya, capek-capek ikut challenge. Dan kalau udah di notice sama idol favorit kita, aduh, yang pun senengnya bukan main. Kayaknya yang di notice ini nggak bisa tidur deh semalamannya, saking senengnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datang dari seorang yang akan buat kalian bener-bener kesel banget guys. Ada yang udah nonton film Hope?
film yang sangat-sangat nggak mau aku tonton sebenarnya. Dan pelaku pemerkosaan itu katanya telah menjalani hukuman selama 12 tahun dan kemarin itu sudah dibebaskan. Pada tanggal 12 Desember, Cho Do-sun dibebaskan dengan gelang kaki elektronik setelah menyelesaikan 12 tahun masa tahanan segera setelah dibebaskan. Cho Do-sun menuju ke Ansan, tempat tinggal istrinya, menggunakan kendaraan yang disediakan oleh Kementerian Kehakiman. Setibanya di Ansan, ia berencana untuk menyelesaikan prosedur administrasi seperti mengajukan pemberitahuan inisiasi, masa percobaan dan kembali ke rumahnya. Menurut putusan pengadilan, informasi pribadi Cho Do-sun akan dirilis ke publik selama 5 tahun ke depan dan dia akan hidup dengan gelang kaki elektronik selama 7 tahun. Selain itu, dia menjalani masa percobaan dan dipasangi perangkat pengawas rumah. Kota Ansan juga telah memasang lebih dari 247 kamera CCTV baru dan akan menambahkan 20 lagi pada akhir tahun ini. Namun pembebasan ini menuai kontra dan kemarahan dan protes dari netizen. Mereka menganggap hukuman yang diterima terlalu ringan. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Indonesia. Let's we see together. Lihat filmnya aja itu sampai sesegukan, woi. Bisa-bisanya dibebasin. Kenapa sih orang yang jahat banget selalu baik nasibnya, kenapa nggak dihukum sampai ya apa seumur hidup gitu ya? Kesel banget. Next, gue udah nonton filmnya, gila woi sadis. Orang kayak gini nggak usah dikasih kesempatan kedua buat hidup serius gitu, karena kita nggak tahu apa yang bakal dilakuinnya besok gitu. Sedia payung aja sebelum hujan. Terkadang penjahat kayak gini emang bajingan ya, sakit mental gitu. Gue pikir penjara nggak akan ngaruh gitu ya, karena ada kata bebas. Itulah yang jadi motivasi mereka. Kenapa buat kejahatan seksual nggak penjara seumur hidup aja gitu ya? Apa ada ketentuan khusus kah buat kasus yang bisa digolongkan penjara seumur hidup? Kenapa harus ada kata pembebasan buat penjahat? Next, gue kemarin baru nonton trailernya aja udah nggak tega gitu ya. Anak umur 8 tahun guys sampai trauma dan pelakunya cuma di penjara 12 tahun karena alasan dia mabuk doang dan nggak inget sama apa yang dia buat. Tapi dia kok bisa-bisanya gitu ya mikir ngilangin jejak dengan cara bersihin alat kelamin. Si anak itu katanya mabuk, nggak inget apa-apa. Gue yang biasanya anti nangis saat nonton film, kali ini gue nangis kejer gegara lihat filmnya. Parah sih, ikut kesel juga ya pas jatuh hukuman cuma 12 tahun. Sedangkan anak itu nanti pasti masih trauma. Sedih banget ini sumpah nonton filmnya. Oke, buat kalian yang penasaran film apa yang dimaksud, film yang dimaksud itu adalah Hope guys. Jadi film Hope ini emang film yang gak aku rekomendasiin buat nonton, karena filmnya kayak buat kalian sedih berhari-hari. Dan jujur aku aja yang ngelihat sekilas, kalau inget-inget ya sedih banget. Kalau nggak salah anak itu sampai kayak trauma gitu. Dan di bagian apanya gitu kayak bermasalah gitu. Kalau nggak salah di bagian kelamin deh kayaknya. Aduh ya Allah, sampai darahnya waktu itu banyak banget. Aduh, pokoknya kalian kalau penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku tadi, langsung aja nonton film Hope. But tenang aja guys, mungkin hukum nggak bisa memberikan dia hukuman yang pantas gitu. Tapi ingat, ada yang namanya hukum sosial. Nah, hukum sosial ini yang akan hukum orang tadi gitu. Orang-orang di seluruh dunia selalu menghukumnya gitu. Banyak orang yang akan menganggap dia sebagai orang yang buruk gitu. Dan menurut aku kehidupan dia setelah ini kayaknya akan lebih sulit deh. Gak cuma untuk dia aja sih, tapi untuk keluarganya juga gitu. Jujur aku sih, meskipun dia emang sangat-sangat nggak bisa kita maafkan gitu ya, aku kasihan banget gitu sama keluarganya gitu ya, terutama sama anaknya gitu ya. Nasib anaknya kayak gimana gitu ya. Pasti anaknya kayak menjadi orang yang terbulikan terus gitu. Apalagi nasib istrinya gimana, nasib orang tuanya kayak gimana. Itu sih yang aku paling kasihani gitu. Kalau kalian sendiri, apakah ada yang sama dengan aku? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang SM Entertainment yang menjalin kerjasama dengan SK Telkom. Dan akhirnya SM Entertainment juga menggunakan suara artisnya untuk merilis AI Service Voice. Jadi kali ini SM Entertainment telah bekerja sama dengan SK Telkom untuk membuat sebuah AI Artificial Intelligence Service Voice pertama dengan nama Nugu Celeb. Nugu adalah pendamping AI rumahan yang didistribusikan secara eksklusif oleh SK Telkom. Sekarang dengan Nugu Celeb, pengguna dapat mengubah pengaturan perangkat Nugu mereka menjadi suara idol kesukaan mereka. Sejauh ini SM Entertainment dan SK Telkom telah merilis versi Nugu Celeb pra-rilis yang menampilkan Baekhyun EXO, Joy Red Velvet, dan juga Taeyong NCT. Nah, beberapa netizen menjadi konsumen pertama yang mencoba layanan Nugu Celeb untuk pertama kalinya berbagi pengalaman mereka sejauh ini melalui sosial media. Nah, teknologi ini mampu untuk menggunakan rekaman suara dan memisahkan audio menjadi kata.
dan merekombinasikannya lagi. Nah, melalui aplikasi, suara mereka akan terdengar lewat speaker Aria dan dapat diakses melalui fitur berlangganan per bulan dengan biaya 2.000 won per bulan atau sekitar 25.000 rupiah. Dan buat yang penasaran seperti apa suaranya, oke aku kasih lihat ya. Coba ya kalian dengerin. 최고기온 9도, 최저기온 3도로 어제와 비슷하겠어요. 미세먼지는 나쁜 단계이니 외출 시 마스크 잊지 마세요. Oke. Ini suara Taeyong ya? Oke. 최근에 플로에서 들은 음악을 들려드릴게요. Kita ke yang kedua. 사랑이란 말 함부로 쓰면 안 Joy. 된다던데. 그래서 말인데요. 저도 사랑해요. Oh yes. Merdu banget suaranya. Wow. 다정한 목소리가 절 따뜻한 사람으로 만들어주는 것 같아요. 참 놀라운 변화예요. Wah, Deba bagus banget. Coba aku mau denger suaranya Baekhyun belum tadi ya? 친구를 보면 그 사람을 안다고 하잖아요. Wuh. 이제부터 더 잘해야겠네요. Oke. 제가 당신 친구니까요. Alright, oh iya bagus banget, gila keren banget ya. Ada yang mau pakai juga nggak? Biayanya juga murah kok, katanya 25.000 per bulan ya, lumayan lah ya. Tapi kita sebagai penggemar kayaknya puas gitu ya mendapatkan layanan seperti ini, bener nggak? Dan sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya nih guys, yaitu tentang Day6 Event of Day dan juga Oh My Girl itu akan meriahkan Tokopedia waktu Indonesia belanja TV show di bulan Desember 2020 mendatang. Tokopedia WIB TV Show telah mengumumkan artis selanjutnya yang akan tampil memeriahkan acara mereka. Menjelang acara Tokopedia WIB TV Show di bulan Desember 2020 pada hari Sabtu 12 Desember kemarin mendapatkan video greeting dari dua grup K-pop, yakni Event of Day dan juga Oh My Girl. Melalui video itu, ketiga anggota subunit Day6 Event of Day dan anggota girl group Oh My Girl menyapa para penggemar di Indonesia. Di dalam video tersebut, anggota Event of Day dan juga Oh My Girl mengajak penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan mereka di acara Tokopedia WIB TV Show yang akan digelar pada tanggal 25 Desember 2020 yang mendatang. Event of Day dan Oh My Girl menjadi idol K-pop selanjutnya yang akan hadir di acara Tokopedia WIB TV Show setelah pada bulan lalu dimeriahkan oleh Blackpink. Wah mantap ya, Tokopedia makin maju aja ya, ngundang banyak banget artis K-pop gitu ya, semuanya diundang, oke? Jadi aku pengen request ya sama Tokopedia, next time kayaknya bisa ngundang artis favorit aku deh, grup favorit aku sih. Siapa ya grup favorit aku ya? Pengen lihat Aijuan sih ya. Aijuan, aku pengen lihat Aijuan sih. Aijuan belum diundang kan sama Tokopedia, harus diundang loh ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir ini, yaitu tentang CEO perusahaan makanan hewan peliharaan yang dikecam dikarenakan merekam anak anjing BTSV dikarenakan dugaan untuk tujuan promosi. Nah, seorang Chief Executive Officer dari perusahaan makanan hewan tertentu dikritik karena memberi makan anak anjing peliharaan BTSV saat merekamnya dan mengunggah videonya di YouTube untuk tujuan promosi. Sebuah artikel berita tentang anjing peliharaan BTS bernama Yontan telah ditulis pada Mei lalu. Namun publik tidak tertarik hingga saat itu, di mana video yang menyertainya mulai menarik perhatian di YouTube. Nah, dalam artikel dan klip tersebut, seorang wanita terlihat memegang makanan anjing yang bisa diperas dan memberikannya kepada Yontan. CEO perusahaan makanan hewan dan jurnalis yang menulis artikel tersebut diserang oleh para penggemar dan juga netizen yang lain. Artikel di Happy Pet yang ditulis oleh jurnalis News One merinci bagaimana BTS dan anak anjingnya mengunjungi dokter hewan pada Mei lalu. Goldroni, merek makanan hewan, melihat Yontan dan memutuskan untuk memberinya camilan. Tak lama setelah publikasi, artikel dan video yang menyertai Yontan memakan makanan hewan muncul secara online. Sejak itu, netizen menuduh CEO dan jurnalis tersebut menggunakan anak anjing BTS untuk mempromosikan produk perusahaan makanan hewan tersebut. Artikel tersebut tidak hanya berbicara tentang makanan ringan dan juga mereknya, tetapi judul videonya juga terdengar seperti promosi yang berbunyikan, "Yontana, apakah ini enak? Makanan ringan apa yang menarik perhatian anak anjing BTSV?" Nah, fans dan netizen kecewa dikarenakan CEO tersebut tidak meminta izin BTS untuk memberi makan Yontan dan juga tidak merekamnya dan mengunggah videonya. Memberi makan hewan peliharaan tanpa persetujuan adalah masalah yang sensitif karena kemungkinan komplikasi kesehatan seperti alergi.
Jurnalis yang menulis artikel itu juga meninggalkan komentar yang sekarang sudah dihapus pada video yang diunggah di YouTube. Dalam komentarnya, jurnalis tersebut menyatakan bahwa mereka tidak menerima pembayaran apapun dari perusahaan makanan hewan untuk menampilkan merek mereka dan bahkan meminta para penggemar untuk berhenti menghubungi mereka. Dan sampai saat ini, VBTS belum berbicara tentang masalah tersebut. Nah, kalau kalian sendiri nih melihat berita tentang Yontan yang seolah-olah digunakan sebagai promosi produk mereka, bagaimana? Apakah kalian juga sama marahnya dengan netizen yang lain? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, berita tentang Yontan tadi menutup perjumpaan kita untuk video update berita hari ini. Saksikan update berita lainnya dari dunia perkepapan only di channel Yusril Kim. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya, dan mungkin ada kesalahan informasi. Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Thanks for watching. 안녕. 감사합니다, 친구들.